Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok klimatologi aquaculture 2 yang beranggotakan Ilham Aulia, NPM 2010 80 10 35, M. Sanifuddin, NPM 2010 80 10 46, Fadil Suraimastiar, NPM 2010 80 10 65. Dampak iklim mengubah mitigasi, kerentanan, dan adaptasi. Perubahan iklim global sebagai dampak dari pemanasan global mengakibatkan ketidakstabilan atmosfer di lapisan terutama yang terdekat dengan permukaan bumi. Perubahan ditandai dengan adanya peningkatan suhu, curah hujan yang tidak menentu, dan terjadinya pergeseran musim. Perubahan iklim yang terjadi berdampak langsung terhadap kondisi ekologi masyarakat pesisir, seperti naiknya permukaan laut, intrusi air laut, perubahan wilayah tangkap dan musim ikan, badai, serta menurunnya keanekaragaman hayati. Upaya pengurangan diperlukan untuk mengurangi emisi gas-gas rumah kaca dari sumbernya atau meningkatkan kemampuan alam dalam menyerap emisi tersebut yang dapat dilakukan dengan penanaman mangrove dan perbaikan terumbu karang. Selain itu, strategi adaptasi juga dapat dilakukan oleh masyarakat pesisir dalam menanggapi perubahan iklim dengan cara mengadopsi teknologi, pembangunan infrastruktur, mengubah daerah penangkapan, jaringan, mobilisasi anggota keluarga, serta membuat mata pencaharian hidup. Strategi mitigasi dan adaptasi memiliki pengaruh terhadap pendapatan masyarakat pesisir, baik di sektor formal maupun informal. Pembangunan infrastruktur mengubah daerah penangkapan, jaringan, dan mobilisasi anggota keluarga, serta pemandangan mata pencaharian. Perikanan memainkan peran besar dalam tingkat ketahanan pangan dan gizi. Kontribusi ikan untuk hewan konsumsi protein hewani jauh lebih tinggi dalam negara-negara kurang berkembang, khususnya defisit pangan berpenghasilan rendah. Negara rata-rata berjalan pada grafik, tetapi asupan mutlak protein hewani turun. Proporsi ikan dari protein hewani naik, yang berarti bahwa negara-negara ini sangat sensitif terhadap perubahan yang dialami dalam pasokan ikan. Unsur nutrisi bukan hanya protein saja, elemen nutrisi lainnya seperti omega, vitamin, dan mineral. Kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembangunan sosial ekonomi dan perubahan nilai melalui produksi meningkat selangkah demi selangkah, dan posisi akhir sekitar 12% dari populasi dunia. Penduduk bergantung pada perikanan untuk mata pencaharian mereka. FAO memiliki tujuan utama untuk memberantas kelaparan, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan pemanfaatan keberlanjutan sumber daya alam di perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Inisiatif pertumbuhan biru yang memiliki berbagai komponen dikembangkan dengan berbagai cara. Dampak iklim fisika dalam pertanian cukup kompleks. Perubahan biofisik dari rumah kaca yang melalui arus laut. Kenaikan permukaan laut curah hujan dipengaruhi aliran sungai dan ketinggian danau, tingkat keparahan badai, dan struktur termal dan lain-lain. Hal itu mempengaruhi berbagai perikanan, ekologi, sistem produksi, dan aquaculture, masyarakat, dan yang lebih luas, juga ekonomi. Dampak kemudian dapat ditentukan pada berbagai tingkat aspirasi keragaman dan produksi daerah, seperti yang penyakit pemutihan karang dan pengapuran yang mempengaruhi operasi pada keselamatan dan efisiensi, berbagai kerugian dan kerusakan aset, risiko terhadap kesehatan, dan perpindahan hidup. Stok diprediksi akan mengubah distribusi di masa depan. Karena perubahan iklim, efek utama stok akan bergerak dari lokasi khatulistiwa ke kutub utara dan selatan.
dan mereka akan bergerak dari C menuju daerah timur ke laut yang lebih dalam. Hal ini dapat memiliki efek besar terutama pada perikanan pesisir yang berada di daerah khatulistiwa Samudra Arktik, akan membuka ruang untuk spesies yang mengikuti gradien suhu dan di bawah dunia. Skema di atas menunjukkan dampak atau jalur kerentanan. Bagi merah dikembangkan oleh IPCC dan menunjukkan konektivitas ekologi dari kerentanan, sedangkan bagian bawah oranye dan biru dikembangkan oleh sektor untuk menunjukkan dampak spesifik pada perikanan dan sektor perikanan budidaya terhadap sosial ekonomi yang cukup besar, dan jika mereka tidak dikelola mungkin bisa memiliki umpan balik negatif. Dampak di berbagai wilayah, lebih tepatnya perbedaan antara skenario 2 derajat pada tahun 2050 dan perbedaan jika emision berada pada tingkat yang sama seperti pada tahun 2000. Grafik di atas menunjukkan pendaratan ikan di berbagai negara di Afrika Barat yang situasi pada tahun 2000 bahwa keduanya naik dan turun pada bilah yang lebih gelap pada tahun 2050 atau bilah 2 derajat. Semuanya berada dalam satu arah ke pendaratan ikan yang lebih rendah. Grafik yang lebih rendah pada dasarnya menunjukkan efek yang sama untuk peluang kerja atau hilangnya pekerjaan karena efek iklim perubahan yang diharapkan pada perikanan tahun 2050. Perubahan persebaran ikan tuna di Pasifik dengan berbagai tahapan distribusi akan berubah dari tahun ke tahun. Akibatnya perubahan suhu distribusi tuna akan tergeser ke arah timur menuju Pasifik. Namun hal ini menarik adalah bukan komunitas Pasifik yang bereaksi terhadap hal ini dengan membuat sistem manajemen yang akan memfasilitasi industri dan negara-negara yang bersangkutan untuk beradaptasi dengan mentransfer kuota dari satu perusahaan ke perusahaan lain atau ke wilayah yang lain, tetapi ini adalah perubahan yang diprediksi dan sehubungan dengan perubahan harus ada reaksi. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya pengolahan perikanan dalam menghadapi perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap perikanan. Yang pertama, munculnya parasit dan penyakit pada biota laut. Yang kedua, berkurangnya sumber mata air pada perikanan air tawar. Yang ketiga, menurunnya produksi perikanan baik perikanan darat maupun laut. Yang keempat, terganggunya pola migrasi ikan. Dan yang terakhir, bertambahnya spesies invasif di perairan. Selanjutnya, cara meminimalisir hal tersebut, yaitu dengan meminimalkan dampak yang akan diakibatkan perubahan iklim pada perikanan, menerapkan strategi adaptasi, dan meningkatkan kemampuan pelaku perikanan terhadap perubahan iklim. Berikut merupakan review kami mengenai video ketiga. Dari hasil review kami simpulkan tentang perubahan iklim antropogenik. Perikanan dunia terkena dampak oleh perubahan iklim. Laut telah menyerap 93% dari panas tambahan yang dihasilkan oleh perubahan iklim antropogenik. Perubahan tersebut sudah mempengaruhi perikanan. Hal ini akan meningkatkan dan perlu ditangani. Untuk dampak bagi ZEE, dampaknya terasa pada distribusi, produktivitas, dan musim sumber daya laut. Perubahan biomasa akan mengakibatkan penurunan potensi tangkapan ikan secara maksimal di zona ekonomi eksklusif dunia. Dan untuk potensi tangkapan ikan, perubahan potensi tangkapan ikan laut bervariasi menurut wilayah. Penurunan terbesar dapat diperkirakan terjadi di daerah tropis. Wilayah lintang tinggi mungkin menunjukkan peningkatan potensi tangkapan tersebut. Dan ada pula tantangan yang akan dihadapi. Tantangan yang dihadapi antara lain kenaikan suhu air,
perubahan debit, spesies invasif, patogen, dan persaingan dalam air antara ikan dengan biota lain. Perubahan iklim pada sektor perikanan dan akuakultur akan ditentukan oleh kemampuan sektor tersebut untuk mengembangkan dan menerapkan strategi adaptasi. Demikian presentasi dari kami mengenai review 3 video yang telah disajikan. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.